Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya part 1, yaitu kita akan fokus pada perubahan sosial. Sebelumnya, terima kasih bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Baik anak-anak, kita akan mulai pembahasan kita. Nah, silahkan kalian bandingkan. Ini adalah kota Jakarta zaman dulu antara tahun 71 sampai 77 dan ini Jakarta sekarang. Nah, kalian bisa melihat pada video tersebut berbeda sekali bukan? Pada tahun 77 Jakarta belum seramai sekarang ini dan bangunan juga belum sebanyak dan semegah saat ini. Nah, mengapa terjadi perubahan seperti itu anak-anak? Apa sebabnya? Nah, mari kita akan mencoba membahas tentang perubahan sosial budaya tersebut. Baik, kita lanjutkan. Apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan unsur sosial dan unsur budaya dalam masyarakat. Jadi, dalam kata perubahan sosial budaya terdapat dua frasa anak-anak, yaitu perubahan sosial itu sendiri dan perubahan budaya itu sendiri. Nah, cakupan materi tentang perubahan sosial budaya ini ada dua anak-anak. Yang pertama part 1 nanti perubahan sosial, dan part 2 atau bagian 2 nanti tentang perubahan budaya. Nah, pada bagian 1 ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat atau perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Unsur sosial yang berubah antara lain, yang pertama adalah interaksi sosial, yang kedua lembaga sosial, yang ketiga pelapisan sosial atau stratifikasi sosial, dan yang keempat adalah kelompok sosial. Nah, 4 hal ini yang akan kita bahas satu persatu pada video kali ini anak-anak. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan tersebut dapat berupa individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, dan yang ketiga kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu, misalnya guru dengan satu orang siswa. Individu dengan kelompok, guru mengajar di kelas. Kelompok dengan kelompok, misalnya pertemuan kelas 9A dengan kelas 9B. Itu kelompok dengan kelompok anak-anak. Nah, ini contoh perubahan interaksi sosial. Kalau zaman dulu, ketika kita diskusi, itu kita bisa berbicara secara langsung tatap muka. Nah, sekarang ini, kalau kita mau berdiskusi, kita bisa melalui Zoom meeting anak-anak. Jadi berdialog dari rumah sendiri-sendiri, tidak harus ketemu secara fisik. Nah, ini contoh perubahan sosial. Yang kedua adalah kelompok sosial.
Kelompok sosial merupakan sekumpulan atau segolongan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lain serta mempunyai kesadaran terhadap suatu keanggotaan di dalam sebuah kelompok bersama. Kelompok sosial ini dapat tercipta sebab adanya pertumbuhan perasaan yang sama lantaran terdapat interaksi yang sering terjadi pada tiap-tiap individu. Nah, contoh kelompok sosial ini adalah kelompok nelayan, anak-anak, ada kelompok masyarakat desa, ada kelompok masyarakat kota. Nah, itu adalah kelompok sosial. Contoh perubahan kelompok sosial yang terjadi saat ini adalah mulai lunturnya gotong royong pada kelompok masyarakat desa. Nah, sekarang di desa ini sudah jarang ditemui gotong royong anak-anak. Dan sekarang kalau mau membangun rumah, membangun apapun kita harus membayar tenaga kerja. Kalau zaman dulu itu bisa gantian untuk gotong royong. Nah, ini yang sekarang sudah mulai luntur anak-anak di desa-desa. Yang ketiga adalah pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam tingkat sosial tertentu, hierarkis, artinya secara vertikal anak-anak. Bentuk stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu. Ada yang digolongkan sebagai kelas atas, ada yang digolongkan sebagai kelas menengah, ada yang digolongkan juga sebagai kelas bawah. Nah, bagaimana cara menentukan seseorang itu tergolong kelas atas, menengah, atau bawah? Nah, ini sebagai contoh anak-anak. Kalau zaman dulu, kalau zaman dulu untuk golongan kelas atas itu adalah bangsawan. Jadi orang-orang yang berdarah biru, ningrat itu masuk dalam golongan kelas atas anak-anak. Nah, sekarang ini bukan lagi dari keturunan atau dari golongan bangsawan, tapi siapapun bisa berada pada kelas atas asal dia punya kedudukan, punya harta, dan misalnya cendekiawan. Nah, itu sekarang akan menempatkan mereka sebagai kelas atas. Contohnya Bapak Jokowi itu bukan dari keturunan bangsawan, tapi beliau punya kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia, maka beliau menempati kedudukan kelas atas. Dan banyak juga para konglomerat seperti Khairul Tanjung yang berasal dari rakyat biasa sekarang berada di kelas atas karena mempunyai harta, yang punya penghasilan yang jauh lebih besar. Nah, ini yang menempatkan seseorang berada di kelas atas atau di kelas bawahnya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Bentuk nyata dari lembaga sosial adalah perkumpulan atau association, misalnya universitas, LKMD, KUD, dan lain-lain. LKMD itu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa anak-anak. Nah, mungkin sekarang sudah banyak yang tidak menggunakan itu. KUD, Koperasi Unit Desa. Dengan berkembangnya swalayan, ada Indomaret, ada Alfamart yang menyerbu sampai ke desa-desa, maka sekarang KUD ini banyak yang tidak berfungsi lagi. Lembaga sosial merupakan kumpulan norma-norma sosial yang dianggap dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai pola kemasyarakatan yang berlaku masyarakat.
Nah, lembaga sosial yang ada di masyarakat antara lain adalah lembaga pendidikan, yaitu berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya masyarakat, mengajarkan nilai-nilai dan peranan sosial, serta mengembangkan hubungan sosial anak-anak. Kemudian yang kedua adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini berfungsi sebagai pengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta memberi pedoman menggunakan tenaga kerja. Yang ketiga, lembaga politik, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, serta melayani dan melindungi masyarakat. Yang keempat, lembaga keluarga anak-anak. Lembaga keluarga berfungsi sebagai sarana sosialisasi primer, afeksi, reproduksi, ekonomi, proteksi, dan pembinaan status atau pemberian status kepada anak. Yang kelima adalah lembaga agama anak-anak. Lembaga agama berfungsi sebagai pedoman terhadap masyarakat dan mengatur tata cara hubungan manusia dengan sesama serta manusia dengan Tuhan. Nah, itu beberapa lembaga sosial yang ada di masyarakat. Contoh perubahan lembaga sosial selain yang sudah Ibu sebutkan tadi adalah pada lembaga pendidikan. Kalau dulu untuk mendapatkan ijazah harus melalui pendidikan formal. Nah, sekarang berkembang yang disebut dengan homeschooling anak-anak, yaitu belajar dari rumah, tidak harus pergi ke sekolah dan bisa mengikuti ujian ketika merasa siap atau pada waktunya nanti ikut ujian anak-anak. Nah, ini sekarang banyak menjadi pilihan dari masyarakat kota dan orang tua yang sibuk anak-anak. Nah, itu beberapa contoh perubahan sosial. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, silahkan kalian kerjakan kuis di bawah ini. Yang pertama, berilah contoh perubahan kelompok sosial di desa kalian. Yang kedua, mengapa terjadi perubahan sosial? Yang ketiga, apakah keuntungan terjadinya perubahan sosial? Yang keempat, apakah kerugian terjadinya perubahan sosial? Dan yang kelima, menurut pendapat kalian, perlukah ada perubahan sosial di masyarakat? Nah, kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian melalui diskusi secara online. Kalian juga bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau saudara-saudara kalian yang mendampingi belajar kalian. Seandainya kalian punya kesulitan, kalian juga bisa berdiskusi secara langsung dengan Bapak Ibu Guru atau menuliskan pertanyaan pada kolom komen di bawah ini anak-anak. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, untuk senantiasa bisa mengupdate video-video terbaru dari saya. Video berikutnya kita akan mempelajari perubahan sosial budaya masyarakat bagian 2, yaitu tentang perubahan budaya. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat http://www.youtube.com/c.agungfamily. Channel ini berfokus pada pembelajaran untuk siswa, referensi guru, dan aktivitas sekolah. Nah, ini channelnya anak-anak. Kalian bisa mengunjungi secara langsung di sana. Dan kita akan ketemu lagi pada video berikutnya anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa selalu lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak kalian. Selalu semangat dan selalu bahagia. Selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.